Jadi kayak Kalimantan tuh udah udah jadi rumah kedua yang juga nggak kedua sebenarnya. Jadi kayak saya tuh berasa lahir di sini. Bener. Iya. Itu yang akan membentuk sikap mentalitas mereka itu jadi satu pembelajar yang aktif. Betul. Kemudian tahu apa yang harus di-achieve, lalu apa yang dia bisa kontribusikan. Luar biasa ini. Itu harusnya didapat oleh guru-guru di SMP yang di kota Samarinda khususnya, bukan di Sepatin gitu loh. Harus catat bahwa tidak semua sekolah itu, nih mohon maaf nih, tidak semua sekolah bisa menerima ide-ide liarnya Bang Febri gitu. Bener nggak sih? Dan itu benar. Dan saya yakin menjadi teladan juga tidak mudah kan? Iya kan? Anda harus berpartisipasi 100% di situ, betul tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di episode Samarinda Design Talks di podcast SDH. Malam ini saya kedatangan tamu istimewa yaitu Mas Febri Hermawan ya namanya ya. Iya, betul. Boleh diperkenalkan Mas Febri sebagai apa sekarang? Siap Bang Madan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Pertama-tama kepada Samarinda Design Hub ya. Iya. Betul. Perkenalkan, nama saya Febri Hermawan, biasa dipanggil Febri gitu. Asal saya kalau tinggal sebenarnya sebelumnya di Jakarta. Di Jakarta? Iya, di Jakarta. Saya tinggal 5 tahun terakhir sama orang tua di Jakarta. Cuma dari kecil memang tinggal sama saudara, nenek, paman, bibi gitu ya, di Kebumen, Jawa Tengah. Iya. Jauh ya? Jauh. Ya, jadi ayah itu orang Jogja, ibu orang Kebumen, tapi memang sudah merantau ke Jakarta mungkin tahun 80-an kali ya, di Jakarta Barat gitu. Nah, saya baru ikut orang tua itu pas kuliah 2010. Tapi nggak betul-betul sama orang tua, karena kan saya harus kos nih di Depok. Gitu. Iya, jadi cuma sekitar ya sebulan 2 atau 3 kali pulang. Kampus mana di Depok? UI? Di UI kebetulan. Ngambil apa dulu Mas? Ya, dulu ngambil program studi Jawa di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya di Universitas Indonesia. Keren. Rezekinya di situ. Iya, aktivitasnya apa kalau gitu sekarang? Sekarang ini kebetulan jadi guru penggerak ya. Nama programnya itu program guru penggerak. Kebetulan ini diinisiasi oleh Pertamina Hulu Mahakam untuk program corporate social responsibility-nya. Nah, menggandeng Indonesia Mengajar. Oke, keren. Indonesia Mengajar ini kan satu platform besar itu. Platform yang cukup inilah ya di bidang pendidikan. Yang mana memang sebelumnya saya alumni sebagai alumni pengajar muda. Keren. Ya, jadi program regulernya memang pengajar muda. Nah, karena saya sudah alumni, jadi punya kesempatan lebih untuk menjalankan program-program turunan lainnya. Yang kebetulan yang program sekarang ini tuh di-handle oleh Social Project Development. Di bawah divisi tersebutlah program ini tuh berjalan. Yang mana SDM-nya selalu memanfaatkan alumni pengajar muda. Oh iya, dia kayak nggak mau repot kayak. Sorry ya saya ngomong gitu. Kayak nggak mau repot gitu. Kan. Betul udah dididik di sini ngapain capek ini aja. Betul, karena mungkin biar menyamakan frekuensinya lebih mudah. Lebih mudah. Ya, betul. Sorry kalau saya nanya, lokusnya di mana? Lokasi di mana sekarang? Kebetulan di Desa Sepatin, adanya di Sepatin? Ya di Delta Mahakam ya. Anggana ya di Kecamatan Anggana. Udah berapa tahun di sana Mas Febri? Ini saya tuh sampai ke Anggana 27 Agustus. Jadi udah hampir setahun. Oke. Tinggal di sana. Iya. Jadi warga lokal. Iya. Berarti tinggal di Sepatin? Iya, tinggal di Sepatin. Sorry ya, kan listrik susah di situ. Bisa hidup orang Jakarta di situ. Mungkin kalau susah itu relatif. Tapi kalau terbatas iya. Saya harus ngasih tahu ya, kalau alumni Indonesia Mengajar aman ditempatin kemana aja. Ditaruh di ujung dunia aman dia. Will-nya gede lah gitu. Makanya saya salut Mas dengan gerakan itu. Saya kira kita beruntung hari ini episode-nya dengan Mas Febri ya, luar biasa. Apa kesulitannya di Anggana itu? Di Sepatin. Kesulitan ya, tantangan mungkin lebih tantangan ya. Tantangan. Kalau secara sosial ya, secara kemasyarakatan sebenarnya tantangannya nggak terlalu
apa ya, gimana-gimana gitu katakanlah ya. Artinya yang penting kita bisa adaptif, kemampuan komunikasi kita secara personal maupun ke kolektif masyarakat itu baik, gimana kita merepresentasikan diri, karena kan ibaratnya nih saya sebagai brand ambassador-nya Indonesia Mengajar dan PHM gitu kan. Kurang lebih kan kayak gitu. Cuma memang ranahnya di pendidikan ya. Jadi bagaimana kita bertutur, bertindak, bagaimana kita berargumen, berpendapat itu pasti akan dinilai, dilihat secara tidak langsung gitu. Jadi pasti orang akan banyak komen atau ngasih spotlight ke kita itu pasti. Tapi tetap yang penting kita punya prinsip, kita punya guidance yang jelas, jadi supaya tetap kerja yang dari hati gitu ibaratnya ya. Jadi memang ada target-target, ada work plan yang udah harus dijalankan atau sudah ada target yang harus dilakukan lah intinya gitu. Tapi at the end of the day lebih kepada kita juga melihat dan menyesuaikan. Ada banyak adjustment lah pastinya. Pasti. Karena Anda beda lokus. Pertama Anda di Jakarta terus melihat Sepatin seperti itu. Saya agak terkejut gitu. Karena jarang ada yang mau. Terus terang saja, tempat kami khususnya Sepatin kan penuh dengan keterbatasan yang luar biasa kan Mas Febri. Gimana menyikapi keterbatasan itu? Ya, keterbatasan ini kan ibaratnya sebenarnya juga akan jadi satu pembelajaran. Bahkan lebih dari satu pembelajaran. Bahwasanya juga di satu daerah di Indonesia ini ternyata ada loh yang seperti ini, dan ketika kita bisa mengalami langsung, kita akan punya experience. Jadi kita nantinya nih ke depannya harapannya itu lebih wise ketika ngomong, ketika juga menyampaikan sesuatu ke orang lain. Ada yang berubah nggak setelah sampai di Sepatin ini Mas? Ada yang nggak berubah nggak? Secara sikap gitu ya, mungkin kan ternyata seperti ini gitu ya, Kalimantan Timur. Sikap secara pribadi gitu ya. Jadi gini, jujur apakah lebih membumi begitu? Jujurnya gini, Kalimantan itu kayak udah di hati banget sih. To be honest ya. Karena dari 2012 saya itu kuliah kerja nyata kebetulan ditempatkan di Kalimantan Barat di Jagwe Babang Bengkayang. 2013 jadi pendamping lapangan KKN, kalau UI nyebutnya K2N. Itu di Desa Padang, Kabupaten Kayong Utara. Dulu pecahan dari Ketapang, Kabupaten Ketapang. Kemudian 2015 sampai 2016 setahun saya itu di Danau Sentarum di Desa Semalah, Kecamatan Selimbau, Kabupaten Kapuas Hulu. Setahun itu. Jadi kayak Kalimantan tuh udah udah jadi rumah kedua yang juga nggak kedua sebenarnya. Jadi kayak saya tuh berasa lahir di sini. Bener. Punya orang tua di sini kayak gitu. Jadi ketika ke Sepatin, kalau dibilang kaget, enggak. Karena pernah di tempat yang lebih. Model-modelnya sama, cuma bedanya kalau dulu di air tawar, yang sekarang air asin. Kayak gitu. Dan mungkin ada lebih kepada kalau dulu mungkin sifatnya kita kayak lagi disuruh belajar. Kalau sekarang masih belajar, tetapi lebih kepada harus lebih wise lagi aja. Kalau dulu mungkin kayak masih gerasa gerusuk. Masih pengen tahunya sama, masih pengen tahuan, masih kepoan gitu masih sama. Orangnya mau belajar juga gitu, ibaratnya saya pribadi itu mau belajar, mau capek juga. Tapi mungkin gerasa gerusuknya atau menjalankan sesuatu itu planningnya mungkin sekarang akan jauh lebih matang ya dibandingkan yang dulu. Karena usia atau karena pengalaman di tempat Lagi-lagi pengalaman. Jadi pengalaman itu memang modal yang paling penting ya. Dan interaksi sih. Interaksi sama berbagai orang ya, termasuk dengan Bang Madan ini. Ini akan membentuk satu mentalitas saya nih sebagai seorang Febri gitu ibaratnya ya. Kedepannya akan seperti apa, pasti Bang Madan akan punya sumbangsi ke saya. Jujur pasti. Nanti kita cut aja yang itu ya. Bang Febri, aku potong lagi. Apa yang Bang Febri lakukan di Sepatin sekarang? Jadi atau 1 tahun terakhir ini? 1 tahun terakhir ya. Jadi sebenarnya core-nya di sekolah, assisting sekolah, mendampingi sekolah, baik itu kepala sekolah, guru-guru, kemudian siswa, juga ke orang tua siswa, bahkan ke masyarakat, ke perangkat desa, bahkan sampai ke level kecamatan di UPTD Pendidikan, kemudian ke kabupaten di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, bahkan kita juga lintas instansi juga ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk program sekolah di Wiata. Kolaboratif sekali ya acara ini ya. Itu sudah, makanya salah satu tugas yang
dicamkan baik-baik itu adalah kita harus bisa connect antar stakeholder itu. Oke. Itu poin atau skills yang penting. Yang penting yang diupayakan oleh Mas Febri dari Indonesia Mengajar tadi. Yes, betul. Jadi kalau konkretnya gimana nih Bang? Ya, Konkret apa yang dilakukan di sekolah ini selain itu ngapain aja? Ya, kalau daily activity-nya memang intrakurikuler ya di sekolah. Oke. Saya kebetulan karena background-nya art teacher, jadi ngajar seni budaya nih di SMP Negeri 6 Anggana. SMP Negeri 6 Anggana. Ya, jadi ngajar sebagai guru seni budaya setahun ke belakang ini untuk kelas 7, 8 dan 9. Wah. Gitu. Kalau background saya sebenarnya ngajar 5 tahun terakhir itu khusus seni rupa. Tapi kebetulan karena di sini cuma ada satu guru seni ya, otomatis saya harus ngajar seni musik, seni tari, seni peran kayak gitu-gitu. Ya sambil belajar juga, tapi ya mungkin saya juga mohon maaf nih kepada murid-murid saya gitu ya. Mungkin kurang optimal di bidang-bidang itu. Mungkin kalau yang seni rupanya, seni lukis, oke lah. Ibaratnya checklist banget. Ada gitu. lah ya. Tapi kalau untuk yang seni-seni yang lain, saya lebih ke kulitnya. Nggak masalah sih. Kan justru kalau jago banget sampean nggak jadi guru malah jadi bener seniman. Itu intranya. Oke, terus lanjut gimana Bang? Kalau ekstrakurikulernya, jujur saya juga sangat beruntung sekali dipertemukan dengan guru-guru yang mau belajar, mau berkembang. Jadi saya juga dampingi untuk pengembangan OSIS, pengaktifan kembali. Jadi sebelumnya sebenarnya udah ada OSIS. Tapi 3 tahun terakhir mungkin karena pandemi dan lain hal itu tidak aktif, akhirnya diaktifkan kembali, tapi dengan sequence yang saya coba ajukan kayak gitu, dari mulai seleksi, kemudian LDKS dan program-program berikutnya itu harus lebih matang, terarah kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar tiba-tiba pengen ini dijalankan, nggak kayak gitu. Ya, ada plan yang benar ya. Kita harus punya plan, meskipun di tengah jalan pasti ada yang impulsif. Pasti ada yang impulsif dan mungkin kita modifikasi, itu nggak masalah. Nggak masalah kayak gitu. Itu OSIS. Ada juga ya kegiatan lomba-lomba, itu pasti. Saya itu tipikal yang kompetitif sebenarnya secara pribadi. Makanya ketika mengembangkan orang lain gitu bahasanya, kasarnya ya. Itu saya juga pengennya mereka kompetitif juga. Tapi kompetitifnya itu bukan berarti harus menang, bukan ke situ, tapi lebih kepada kamu belajar atau ikut lomba, kamu harus upgrade juga secara knowledge, secara skill, secara experience, dan secara kemampuan interpersonal. Itu penting, interpersonal, karena kalau kita ikut lomba gitu ya, meskipun lombanya kadang online ya, kita pasti akan berhubungan sama orang lain kan. Betul. Nah, itu kemampuan itu yang harus dipupuk sedari dini, dari remaja. Itu yang akan membentuk sikap, mentalitas mereka itu jadi satu pembelajar yang aktif. Betul. Kemudian tahu apa yang harus di-achieve, lalu apa yang dia bisa kontribusikan. Luar biasa ini. Itu harusnya didapat oleh guru-guru di SMP yang di kota Samarinda khususnya, bukan di Sepatin gitu loh. Sepatin menang banyak nih. Saya kira pasti menyadarkan anak-anak kita dengan berbagai macam knowledge seperti itu tuh tidak mudah ya Bang Febri ya. Bener nggak sih? Tidak mudah kan, apalagi dengan deadline yang hanya 1 tahun ini. Artinya legasinya harus dipupuk baik-baik tuh. Supaya continue kan, maksudnya kan supaya sustain gitu. Nah, yang jadi pertanyaan saya kan, mohon maaf ya kan, bibit diaspora kualitas siswanya kan tidak seunggul di kota gitu. Bagaimana itu menjadi tantangan Mas Febri, terus kemudian bagaimana Mas Febri menyelesaikan masalah-masalah seperti itu? Betul. Nah, ini yang menarik di satuan pendidikan ya gitu, di setiap sekolah pasti inputnya beda-beda ya. Kalau di Sepatin itu inputnya ibaratnya kalau kita boleh bilang low gitu ya. Tapi itu seharusnya bukan melemahkan kita. Betul. Justru itu akan jadi satu keberkahan tersendiri ketika kita bisa level up anak-anak itu sesuai dengan yang seyogyanya. Artinya, sebentar saya potong, mohon maaf ya. Iya. Tidak menarik memberi pintar anak pintar. Yes. Iya. Itu. Iya kan, kayak nggak asik nih ngajarin buaya berenang, nggak asik. Betul. Oke, yang penting mau.
Dan syukurnya nih alhamdulillah anak-anak di Sepatin ya khususnya Sportif ya. suportif. Responnya juga oke ya. Respon mereka secara apa ya, etika. Ibaratnya kita belajar itu yang akan kita carikan ilmu dan pengetahuan. Tapi itu nanti dulu sebenarnya. Yang perlu kita tanamkan diri sendiri itu adabnya dulu. Yes. Kalau kita udah punya adab yang baik, hal baik apapun yang kita lihat, kita lakukan itu akan kita serap sebagai ilmu yang bermanfaat pastinya. Pasti betul. Jadi harus adab dulu, dan saya lihat adabnya sudah cukup baik ya, meskipun ya di beberapa perjalanan ini dinamikanya cukup lumayan cukup ya. lumayan. Pasti ada aja case-case tertentu Iya. anak-anak melakukan ini atau seperti apa. Itu mungkin juga harus reflect juga ke gurunya. Gurunya sudah betul belum cara mendampingi anak-anak remajanya. Oke. Itu juga harus jadi refleksi bagi kita Iya, dong. soalnya SMP itu kan manusia tanggung, Bang Febri. Betul. Dewasa enggak, anak kecil enggak gitu kan. Jadi Betul banget. butuh banyak validasi, butuh banyak artikulasi Iya, gitu loh betul untuk sekali. mentreatment mereka gitu, dan itu tantangan tersendiri dan berat kalau menurut saya. Betul. Gitu. Sejauh ini Bang Febri, ada enggak pengalaman yang menarik selama 1 tahun ini? Ya. Pengalaman menarik ya sebenarnya kalau ngurusin anak SMP, karena sebenarnya saya ngurus SMP juga nih 5 tahun terakhir. Sebelum ini ya. SMP dan SMA. Statusnya di SMP tapi juga megang SMA juga. Itu yang perlu di-highlight itu memang kepercayaan diri. Oh, Itu poin yang paling penting yang harus kita paham nih sebagai guru, sebagai pendidik, bahwa di anak usia SMP itu yang perlu kita fokuskan sebenarnya adalah kepercayaan diri. apa mereka kurang kah percaya dirinya atau bagaimana? Ya, sebagian mungkin kurang, sebagian lain mungkin sangat percaya diri. Ya, yang superior itu kan ya, Iya. yang superior ya mungkin karena faktor di keluarga, faktor di sekolah sebelumnya di SD, atau faktor lain yang kita nggak tahu, itu Iya. out of control kan sebenarnya. Tapi ketika dia sudah input masuk ke sekolah, kan akan jadi satu komunitas yang heterogen di satu sekolah Betul. itu. Nah, kita harus paham anak mana yang sudah percaya diri, mana yang belum. Kita harus paham. Jadi yang terpenting adalah kita bisa memfasilitasi supaya kepercayaan dirinya itu meningkat. Melalui apa? Ya melalui pembelajaran di kelas, melalui aktualisasi organisasi, kepemimpinan, atau aktivitas lomba. Itu jalurnya itu. Dan itu yang Anda lakukan di Sepatin itu? Yes, betul. Dapat achievement apa terakhir selama Iya. di Sepatin ini dengan Iya. teman-teman SMP 6? Iya. Semalam tuh saya baru ngerekap nih Bang Madan. Kebetulan saya lagi bikin banner gitu ceritanya buat Oke. sekolah, supaya nanti pas PPDB, penerimaan peserta didik baru tuh, anak-anak yang lulusan dari SD Negeri 16 Anggana, artinya yang di Sepatin itu, Bisa pengennya sih melanjutkan. melanjutnya ke Sepatin Oke. aja gitu, nggak harus ke darat ya, kayak gitu. Jadi supaya terlihatlah citranya, apa sih setahun ke belakang emang udah ada upgrade atau belum. Kalau sentilan-sentilun gitu ya dari guru-guru SD, mereka memang punya klaim dan bahkan bilang ke kami gitu, SMP setahun ke belakang itu Sudah good ya dia kualitasnya. ngasih jempol gitu. Oke. Itu artinya saya pribadi, saya bukan jumawa ya, tapi saya ngerasa oh alhamdulillah berarti kerja kolektif ya. Ini kerja kolektif, jujur ini kerja kolektif Bang, bukan saya aja. Iya. Alhamdulillah akhirnya ternyata berhasil. Tinggal kita bagaimana terus maintain supaya konsisten, supaya terus upgrade. Nah selama setahun ini itu mungkin kalau untuk lomba bisa dibilang antara 15 atau 20 itu ada kita ikut kali. Oke. 5. Berapa kali juara? Nah ini yang menarik nih. Dari katakanlah 20 ya, gampangannya ya, 20 kompetisi atau kegiatan di luar sekolah itu yang kami ikutin. Yang dari level kecamatan nih, kita pernah juara 1 lomba tari kreatif. Wah, luar biasa. Ya, itu yang mengadakan SMP Negeri 4 Anggana di Tani Baru. Jujur itu persiapannya cukup matang sih memang ya, saya rasa. Dan semuanya paham porsinya. Dia bisanya apa lakukan, dia bisanya apa support ke anak. Oke. Dan anak-anaknya mau diarahkan. Kayak gitu. Itu yang terpenting. Sikap mentalitasnya udah baik gitu ya, dan sikap kesadarannya untuk kontribusi itu udah baik. Itu yang terpenting. Karena kita mau satu achievement itu nggak bisa sendiri, pasti harus ada yang lain ya yang teamwork mendukung. kan, benar. Itu kecamatan. Yang kabupaten kita pernah juara 2 berbakat menulis cerita inspiratif. Oke. Yang kebetulan diadakan oleh Kukar Pintar. Kukar Pintar ini salah satu platformnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kukar, di bawah naungan Bu Emi ya kalau tidak salah. Iya. Mohon maaf kalau salah. Iya. Tapi setahu saya Bu Emi Iya. dan teman-temannya Iya, dan iya. rekan-rekannya seperti itu.
kemudian pernah juara Harapan 1 lomba pidato. Lomba pidato. Nah, ini yang lomba pidato kebetulan saya yang megang langsung nih. Saya bikin naskahnya dan saya ngambil temanya waktu itu tentang diet sampah plastik, Oke. tentang lingkungan Itu memang. itu adalah tema yang tidak favorit, Bang. Kurang favorit. Yang juara 1 2 3 nggak ngambil tema Oh itu. iya, saya yakin gitu. Itu tema yang Iya. tema yang menjewer telinga sendiri sebenarnya. Kita Betul. sedang melakukan diet plastik di mana soalnya. Dan sebenarnya itu sedang mempermalukan diri sendiri. Betul, Jujur ya. iya, iya. Itu sebenarnya sedang Itu maksud saya tadi mempermalukan begitu. diri. Iya. Kayak gitu ibaratnya saya tinggal juga di tempat yang, mohon maaf saya bukan menjelekan Sepatin, tapi memang secara kebersihan kurang. Iya. Itu yang memang juga jadi tanggung jawab sosial kami sekolah sebagai lembaga sosial yang Ya, jadi membentuk contoh, anak-anak. jadi panutan Itu betul. juara Harapan 1 alhamdulillah tahun lalu tuh. Kemudian kita ikut pameran art gang online, bahasa Malaysianya itu dalam talian ya, pameran dalam talian art gang. Itu satu komunitas seni rupa di Malaysia. Oh, di Malaysia Di ini Malaysia kebetulan ada kenalan saya Cikgu Nur Azlan. Nanti kalau Cikgu lihat, saya cukup mengapresiasi dan Cikgu, saya Ramadan namanya. ya, saya senang sekali di usia saya yang katakanlah masih produktif itu dipertemukan beliau secara online. Saya belum pernah ketemu langsung dengan beliau. Oke. Semoga tahun ini bisa berjumpa, Amin. bisa Harus melancong berjumpa, ke ya. Kuala Lumpur, ke Johor Bahru sih kalau tidak salah beliau tinggalnya. Beliau itu guru seni yang mau mengembangkan masyarakat, komunitas. Dan dia sekarang sedang level up ke sektor, ke regional ya, Asia Tenggara, untuk menyadarkan orang-orang khususnya di kalangan sekolah ya, bahwa saya seni itu milik bersama. Yes. Seni ini harus dijadikan bukan dilihat nilai estetisnya doang, tapi ada banyak nilai yang sebenarnya juga itu seni, seperti itu. Kayak gitu. Jadi waktu itu ke pameran, itu online memang. Dan kebetulan saya ikut juga. Itu memang nggak ada juara-juaranya sih. Tapi yang jelas itu jadi satu pengalaman buat anak. Ya, ini. mereka merasa berpartisipasi Ya, di acara itu luar betul. biasa maksud saya. Betul. Sorry, ini Malaysia doang atau Malaysia Indonesia Nah, atau kebetulan Asia Tenggara? waktu itu ada yang dari Brunei. Oh, ada Brunei. Ya, kalau tidak salah ada juga dari Singapura. Berarti Asia Tenggara itu. Ya, levelnya kurang biasa. Keren. Nah, tahun sebelumnya saya memang ikut itu di 2020. Offline. Itu karyanya kita kasih Oh, kasih sana. aja. Itu offline betul, masih itu awal pandemi ya kalau nggak salah. Tapi pas pandeminya kebetulan Malaysia masih bisa bikin exhibition yang offline. Akhirnya offline aja memang itu. Dan waktu itu ada juaranya, ada kategori. Kalau mereka bilangnya itu sijil ya atau penghargaan. Iya, kayak gitu. sijil. Waktu itu saya dapat anugerah perak. Waktu itu. Karya anak-anak ini. Kebetulan karya saya Oh, dan karya anak-anak waktu. saya di sekolah sebelumnya. Oke. Ya, jadi dari situ saya punya kepercayaan diri nih. Oh, ternyata karya seni itu ya dilihat oleh orang yang mungkin sudah pengalamannya jauh, itu akan saya ngerasa saya punya validasi nih secara kapasitas profesional saya. Iya. Kayak gitu. Tapi kalau untuk ke anak-anaknya justru ya itu tadi, saya lebih mengarahkan ke kepercayaan dirinya itu. Iya, jelas Dia Bang. mau bikin karya aja itu udah percaya Iya. diri. Apalagi bisa berpartisipasi di Apalagi acara bisa seperti itu ya. Betul. Artinya moral mereka Betul, naik betul. setelah itu. Betul. Ada ambisi setelah itu, pengen harus ikut lagi nih setelah ini. Betul. Ada ya? Ada ya? pastinya. Wah. Nah, itu tadi kan cukup beragam ya bidangnya, ada seni, ada literasi. Nah, yang literasi juga pernah kita ikut namanya Festival Literasi Balikpapan. Oh. Kita bikin buku antologi puisi waktu itu. Mm-mm. Judulnya Jendela Pesisir. Jendela Pesisir. Jendela Pesisir itu antologi guru dan siswa Puisi. puisi. Oke. Puisi. Dan sempat kita bedah juga bukunya. Waktu itu ada murid saya, Naufal, yang kebetulan dia itu juga peminat dan pujangga lah juga. Yo, sastrawan lah gitu, sastrawan muda. Dia asalnya dari Parepare kalau tidak salah. Dari Parepare. Oh, keren banget ini. Iya. Nah, memang kayaknya kita butuh banyak kegiatan seperti ini, teman-teman. Ini sangat konstruktif ya. Terus yang berikutnya adalah saya harus catat bahwa tidak semua sekolah itu, nih mohon maaf nih, tidak semua sekolah bisa menerima ide-ide liarnya Bang Febri gitu. Bener nggak sih? Betul. Iya. Betul. Gimana nih ceritanya Bang Febri berkompromi dengan semua itu? Iya. Liar dan serta-merta mungkin ya. Serta-merta itu artinya kadang tiba-tiba
terkesan memaksa, Ya, ya. terkesan Pasti memaksa, itu. dan pokoknya ya harus berkorban, kita sama-sama berkorban. Iya. Tapi yang terpenting adalah kita ikut turun tangan. Ya, kita terjun juga kan. Itu pasti juga. ya. Karena setiap keringat, waktu, usaha itu pasti akan dilihat sebagai satu bentuk upaya. Contoh, tulodo, Iya, tulada ya, teladan. Yes. teladan seperti itu. Kalau orang lihat, oh udah ada contohnya, itu pasti akan membentuk sikap apa ya, trust juga dari orang lain ke kita. Menarik itu Mas, karena Uh-huh. gini, Mm-mm. saya punya value Iya, daripada kita menyuruh, lebih baik kita mencontohkan. betul. Salah satu gaya apa ya, gaya kepemimpinan mungkin yang pernah dilakukan oleh almarhum kakek saya. Iya, Kalau rumah itu kotor, yang membersihkan itu Iya. beliau. Jadi dan beliau itu membersihkannya tepat di depan kami semua gitu. Jadi muncul rasa tidak nyaman, Betul. rasa tidak kasihan nih kakek masa. betul. Dan teladan itu ngaruh sekali. Dan sebagai orang Muslim gitu, saya melihat Rasulullah tuh lebih banyak memberi teladan daripada banyak menyuruh gitu loh. Iya. Saya memaknai bahwa teladan itu benar. Iya. Dan saya yakin menjadi teladan juga tidak mudah kan? Iya kan? Anda harus berpartisipasi Iya. 100% di situ, betul Iya, tidak? Betul sekali. Iya kan? Betul. Lalu gimana meyakinkan sekolah seperti itu? Iya. Jadi meyakinkan sekolah sebenarnya adalah satu pekerjaan yang sifatnya manajerial, tapi juga ada unsur leadership. Hmm. Karena kebetulan interest saya nih Bang ya, itu di bidang educational leadership and management. Oke. Jadi saya coba menerapkan mungkin katakanlah ya teori atau hal-hal yang pernah saya baca, baik itu melihat atau saya lihat di video ataupun dibaca di jurnal-jurnal ya gitu. Bahwa ketika saya jadi guru penggerak nih, berarti sebenarnya saya sedang menjalankan apa-apa yang ada di keilmuan educational leadership and management. Hmm. Saya harus paham kepala sekolah dengan baik, Ya. secara ya. sikap, karakter, style kepemimpinan dan sebagainya. Saya juga harus paham guru-gurunya seperti apa, Ya, approach-nya itu personal Approach-nya, sekali itu pasti. self leadership-nya seperti Iya. apa, anak-anak, orang tua, guru-guru, semuanya mereka itu sebenarnya leader. Ya. Tapi tinggal bagaimana kita harus bisa memimpin dan harus mau juga dipimpin. Ya. Nah, pendekatannya atau approach-nya Bang nih ya, yang jelas kalau dari saya pribadi ya, harus tahu stylenya dulu dari pucuk pimpinannya. Oke. Jadi kebetulan Pak Tandarman nih, kalau Pak Tandarman lihat nih ya, Nanti kita share kepada ya, saya jujur sangat mengakui beliau sebagai satu pemimpin yang cukup ideal. demokrat sekali orang kayaknya, Ya. demokratis sekali kayaknya. Ya, betul. Artinya satu, beliau punya visi misi yang jelas. Oke. Kemudian mau mendengar, itu penting banget. Jarang pemimpin Ya. mau mendengar ya. Mau mendengar, Betul. betul. Kemudian tenang, tidak arogan, tidak emosional. Karena apa ya? Jadi pemimpin itu satu harus fokus ke diri sendiri dulu. Iya. Kalau itu belum beres ke diri sendiri, gimana kamu mau handle orang lain? Betul. Atau gimana kamu mau handle siapa yang jadi asisten kamu? Jadi kalau saya lihat nih ya Bang ya, atau saya boleh ceritakan, fokus itu penting. Jadi ketika saya approach itu, yang saya lihat itu fokus di ketiganya. Gimana kepala sekolah fokus sama diri sendiri, gimana kepala sekolah fokus sama guru-guru dan anak-anak, sama gimana kepala sekolah juga fokus sama saya. Iya. Itu. Jadi ada tiga. Fokus ke dirinya, fokus ke rekan yang dia bawahi atau staffnya, sama fokus ke ibaratnya orang luar yang tiba-tiba datang nih, Iya. tiba-tiba Menawarkan banyak program. iya, tiba-tiba sok tahu ngasih tahu ini itu, nyuruh ini itu. Nah, itu. Repot nih kata. Saya harus memastikan fokus, itu Iya, yang terpenting yang mungkin bisa di-highlight. Tapi beliau mau mendengar ya Mas Febri. Iya, Luar betul. biasa. Luar biasa. Susah cari pemimpin yang begitu loh sebenarnya Mas Febri. Saya sangat bersyukur sih. Oke. Lantas Iya. apa rencana ke depan? Ya, rencana ke depan. Jujur sebelumnya nih ya, sebelum saya jadi guru penggerak yang ikut program ini, saya tuh sedang apply untuk beasiswa S2 Oke. di UK melalui Chevening Scholarship dari pemerintah UK. Tapi mungkin belum rezeki, Iya. di final stage, di tahap interview, saya belum lolos.
Jadi dari 100 kurang lebih 130 mungkin ya atau 150 shortlisted candidates itu cuma diambil 50. 50. 50 ya mungkin memang belum rezeki saya. Mungkin belum. Atau mungkin juga sebenarnya saya layak-layak aja tapi barangkali ya sudah digariskan bahwa kamu itu harus belajar dulu di lapangan tentang ilmu yang akan kamu pelajari. Saya lebih cenderung yang kedua. Sebab kalau Mas Febri tidak kesini gitu, maka Mas Febri tidak akan mendapatkan kekayaan pengalaman knowledge ini gitu. Betul. Betapa ternyata anak Sepatin beruntung menemukan Mas Febri. Iya itu. Kalau dari saya, terus gimana Bang? Saya pun beruntung ketemu mereka. Oh, oke. Saya itu kalau bisa dibilang ya di sekolah itu bukan tipikal yang apa ya suka marah-marah mungkin kadang iya, tapi ke anak-anak tuh saya itu merasa anak-anak ini teman. Ya. Saya harus memanusiakan dia juga. Oke. Tapi saya di sisi lain juga harus direktifnya harus jelas, tegas, dan apa ya, coba mendelegasikan sesuatu pekerjaan dalam bentuk pembelajaran di kelas itu sebaik-baiknya. Itu Bang yang mungkin bisa saya. Terus next plan-nya tadi adalah? Jadi karena kemarin belum lolos beasiswanya itu, berikutnya saya pengennya lanjut studi dulu. Studi dulu bidangnya tadi kepemimpinan pendidikan atau manajemen pendidikan. Kalau di Indonesia mungkin masih familiar dengan manajemen pendidikan ya, tapi kalau mungkin di UK, di Australia atau di Amerika itu dia pakai terminologinya kepemimpinan leadership. Ya, tapi kadang ada ditambahkan manajemen karena leadership and management itu sesuatu yang berbeda. Manajemen lebih ke sifatnya administratif, kalau leadership lebih bagaimana how we develop diri kita dan orang lain dan organisasi itu sendiri. Iya. Jadi nextnya akan melanjutkan studi lagi ya. Mudah-mudahan. Insyaallah. Mudah-mudahan Bang Febri dapat jalan. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Apa harapan buat adik-adik kita di Sepatin ini? Ya, yang jelas Sepatin ini kan pastinya nantinya akan jadi daerah penyangga ya untuk IKN. Mereka harus dari awal harus aware sama diri sendiri, sama lingkungannya, bahwa mereka tuh harus punya kapasitas yang setidaknya standarnya itu udah standar orang kota, tapi juga punya wise atau kepribadian yang baik, yang mungkin itu value itu udah dibawa dari desa. Artinya gini, mereka harus punya wawasan global, kompetensi global, tapi tetap roots-nya itu harus ada. Bottom up gitu ya? Yes. Kayak gitu. Bahkan kemarin sempat kita bikin kayak semacam sharing session, kebetulan ngundang teman saya, Asia, dia orang Bangladesh, S1 di Malaysia, S2 kemarin di Jogja. Sekarang lagi S3 di Malaysia. Saya undang coba dia untuk ngisi tentang gimana sih anak-anak di daerah ini, di remote area ini, supaya mereka sadar bahwa mereka tuh harus ke depannya aware sama pendidikan. Bahwa pendidikan itu adalah salah satu jalan untuk ke depannya dia itu ibaratnya dalam tanda petik ya punya derajat. Selain punya derajat juga punya kesempatan untuk dia itu bisa lebih berkembang. Berarti butuh akselerasi yang luar biasa. Akselerasi yang luar biasa. Dan itu adalah langkah yang menarik sih menurut saya, dan tanggung jawab yang besar juga dari guru-guru nih, bahwa dari sekarang ini nih harus sudah dicekokin. Atau kayak kurang fair ya, membebani guru dengan hal seperti itu. Itu kan saya pernah mendengar Mas Febri bahwa 3 profesi yang sangat dimuliakan oleh Rasulullah itu ya guru, nomor 1, hakim dan dokter tenaga kesehatan. Karena mereka berhubungan betul dengan manusia. Gitu. Mungkin saya ikhtisarkan, Bang Febri sebentar lagi harus kembali ke Jakarta ya. Benar kan? Mudah-mudahan mau kembali lagi lah ke Kalimantan Timur. Insyaallah. Iya. Siap. Setelah studinya selesai, S2-nya selesai. Dan saya kira harus kembali ke Kalimantan Timur karena sudah meminum air Mahakam, pasti balik lagi ke sini. Kalau minum belum sih? Belum. Bang Febri, terima kasih atas insight-insightnya. Terus terang kami terinspirasi dengan
cerita Mas Febri ini luar biasa, ini harus dijadikan contoh ya teman-teman sekalian. Ini membuktikan bahwa Jakarta itu cuma jarak kok, ya kan? Sejatinya dia adalah orang Kalimantan Timur. Iya, betul betul. Betul ya. Tuh. Justru selam- saya di Jakarta merasa asing. Oh gitu. Terima kasih Bang Febri atas insight-insightnya. Sukses selalu. Semoga yang dicita-citakan dijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin. Baik teman-teman, mungkin itu untuk episode hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.